Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman mahasiswa semua? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini, sebagai pertemuan perdana mata kuliah Psikologi Pendidikan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait psikologi pendidikan. Diawali dengan capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi Pendidikan, short description mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan kemudian dilanjut teori-teori dan definisi tentang psikologi pendidikan. Baik, untuk yang pertama, yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian capai setelah mendapatkan materi psikologi pendidikan ini, khususnya kalian sebagai calon-calon guru yang nanti akan terjun dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu harus mampu mensintesiskan teori psikologi pendidikan dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Jadi diharapkan nanti mahasiswa mampu memadukan beragam teori yang sudah didapatkan dari mata kuliah psikologi pendidikan ini yang nantinya untuk diimplementasikan dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran. Berikutnya, mampu mengorganisasikan pembelajaran psikologi pendidikan. Yang ketiga, mampu menggunakan disiplin ilmu pendidikan melalui pendekatan inter maupun multidisipliner untuk menyelesaikan permasalahan psikologi pendidikan. Dan yang keempat, mampu merencanakan atau membuat peta konsep penelitian berkaitan dengan psikologi pendidikan. Nah, adapun capaian yang terakhir ini diharapkan nanti mahasiswa mampu termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan riset tentang psikologi pendidikan. Berikutnya adalah short description mata kuliah atau deskripsi singkat mata kuliah ini. Nah, mata kuliah psikologi pendidikan mempelajari tentang konsep dasar gejala manusia dalam bidang pendidikan, kemudian konsep dasar psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, perbedaan individu, teori pembelajaran, gaya belajar, dan juga pembelajaran di era digital dan lain-lain. Nah, yang berikutnya materi perkuliahan. Nah, ini materi perkuliahan. Yang pertama adalah pengantar perkuliahan psikologi pendidikan dan psikologi pendidikan meliputi definisi, ruang lingkup, manfaat dan metode. Nah, yang ini ya, yang kedua ini, dua materi perkuliahan pertama ini adalah yang saya sampaikan. Berikutnya ada perkembangan peserta didik, perbedaan individu, belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi, mengajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian juga ada teori belajar behavioristik dan implementasinya dalam pendidikan, teori belajar kognitif dan implementasinya dalam pendidikan. Ada pula teori belajar konstruktivisme ya dan implementasinya dalam pendidikan. Ada pula teori belajar humanistik dan implementasinya, gaya belajar dan implikasinya dalam pendidikan, kecerdasan majemuk, pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Ada juga pembelajaran di era digital, evaluasi belajar, dan yang terakhir adalah perkembangan mutakhir mengenai penelitian psikologi pendidikan. Nah, selama satu semester ini ya, materi-materi tersebut akan kita pelajari ya, dan juga kita kuasai nantinya. Nah, kita akan masuk pada definition ya, definition of educational psychology atau definisi dari psikologi pendidikan. Nah, definisi psikologi pendidikan ini diawali dari pengertian dari bahasa Inggris ya, psikologi itu sendiri diambil dari bahasa Inggris psychology yang artinya adalah ilmu jiwa. Kemudian dalam bahasa Yunani ya, kata psikologi itu sendiri berasal dari kata psiha dan logos. Psiha itu sendiri ya sebagai ilmu ya, sebagai jiwa. Oke, mohon maaf, psiha sebagai jiwa dan logos adalah sebagai ilmu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya dalam bahasa Yunani psikologi bermakna ilmu jiwa. Nah, yang ketiga ini ada definisi ya, definisi ilmu jiwa yang dibandingkan dengan ilmu perilaku. Di sini maksudnya adalah para ahli ya, para ahli zaman dahulu ya, dekade-dekade awal itu menganggap bahwasanya psikologi lebih
merujuk pada ilmu jiwa. Nah, ilmu jiwa itu sendiri dianggap bagi para ahli dalam dekade terakhir bersifat abstrak. Jiwa yang seperti apa? Nah, karena jiwa di sini kan sangat luas, maka kemudian para ahli dekade terakhir lebih mengkhususkan psikologi itu dianggap sebagai ilmu tentang perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli tentang psikologi. Yang pertama adalah menurut Woodward and Marquis. Nah, psikologi itu apa? Yaitu ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu, meliputi motorik, kognitif, maupun emosional atau afektif. Dan berikutnya menurut Branch, itu adalah ilmu tentang perilaku. Morgan dan kawan-kawan menyatakan bahwa psikologi ilmu tentang perilaku manusia, hewan, namun lebih spesifik diterapkan pada manusia. Yang berikutnya menurut Edwin dan Herbert, di sini dinyatakan bahwa psikologi merupakan studi tentang hakikat manusia. Dan yang terakhir ada pendapat dari Muhaib bin Syah, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku manusia, baik yang bersifat tertutup maupun terbuka, ya, baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar. Nah, adapun pendapat dari Muhaib bin Syah ini dapat dipahami bahwa psikologi itu sendiri sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tingkah laku manusia secara tertutup dan terbuka. Nah, ada istilah tertutup dan terbuka. Maksudnya apa? Tertutup itu maksudnya adalah tingkah laku manusia yang tidak nampak secara zahir. Contohnya apa? Contohnya adalah ranah afeksi dan kognitif atau pemikiran yang tidak nampak. Kemudian yang terbuka atau yang nampak secara zahir itu sebagai contoh adalah ranah psikomotorik. Nah, di situ, dari pendapat para ahli ini, dapat disimpulkan apa? Ya, bahwa psikologi itu rata-rata para ahli menyatakan psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia. Nah, berikutnya definisi pendidikan. Pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, ya, yang tersusun atas kata paidos dan agoge. Paidos itu sendiri bermakna anak dan agoge sebagai membimbing. Jadi dalam bahasa Yunani kata pendidikan itu sendiri dimaknai sebagai membimbing anak-anak. Nah, ini kan sebagai hakikat dari pendidikan itu sendiri, yaitu untuk mendidik anak-anak. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan memiliki kata dasar didik yang diberi imbuhan pe dan an, yang berarti apa? Yang berarti pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Nah, melalui apa? Melalui pelatihan dan pengajaran. Berikutnya pedagogik dalam bahasa Arab. Dan menurut Ali Al-Khulli itu adalah tarbawi dan ta'limi. Yang terakhir dalam Kamus Bahasa Inggris, kata pendidikan yaitu education memiliki arti memberi peningkatan, ya, to elicit atau to give rise to, dan mengembangkan atau dalam istilah asingnya itu to evolve, ya, dan juga to develop. Nah, berikutnya ada pengertian juga tentang pendidikan yang dirumuskan oleh John Dewey. Ini menyatakan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental atau kecakapan dasar secara intelektual dan emosional. Jadi secara intelektual, secara pemikiran, dan juga emosi pada alam dan manusia. Nah, yang terakhir tentang definisi pendidikan, ini dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga nanti manusia-manusia, ya, dalam dunia pendidikan, dalam konteks ini yaitu para peserta didik itu mampu memiliki kekuatan-kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian yang nanti dapat diaplikasikan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.